Berlaku secara nasional. Jadi kita kemarin sudah ada konferensi pers dengan Zoom meeting dengan pemerintah pusat untuk ada pembatasan terkait atau larangan mudik lah. Nah, cuma ada beberapa daerah yang kita sebut ada istilahnya pengecualian, namanya aglomerasi. Jadi daerah-daerah lokal yang bukan lintas provinsi, di mana sering terjadi memang tiap hari pun ada terjadi istilahnya komuter antara masyarakat, misalnya dari Minut ke Manado kan rutin orang tinggal di sana kerja di sini, itu mungkin yang ada pengecualiannya. Tetapi antar provinsi memang ada istilahnya pengetatan gitu. Jadi ada penyekatan di perbatasan provinsi dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Dan karena ini adalah kebijakan nasional, kita harus support puncak seperti itu. Jadi kalau Kita mobilisasi, tapi nanti ada tidak diatur harinya gitu. Akan ada juga yang di pengecualian untuk bisa jalan dan lain sebagainya. Karena ini kita ingin supaya mobilisasi penduduk memang dibatasi. Jadi disarankan untuk tetap tinggal di lokasi tempat tinggal supaya transmisi penyakit, kalaupun ada transmisi penyakit itu tidak menyebar dengan cepat. mungkin ada pos Pak. Akan ada pos penyekatan, pos terpadu antara TNI, Polri dan juga aparatur sipil negara yang ditugaskan di Satgas COVID-19. Pak, ini untuk Jadi resiko penularan di tempat tertutup itu tinggi sekali. Kita harus ketahui bersama bahwa di apalagi tempat-tempat seperti itu, kalau ada satu saja yang positif itu penyebarannya sangat cepat karena dia close contact. Susah lah untuk mengatur protokol kesehatan di tempat itu. Sementara tempat itu diatur secara ketat oleh hukum kan gitu. Nah, sehingga kemudian makanya rutin kita lakukan pemeriksaan swab di sana. Jadi ini yang kedua sebenarnya kita lakukan di lokasi yang sama. Nah, yang pemeriksaan kedua ini kemudian menemukan yang seperti itu. Tetapi karena lokasinya juga di komunitas tertutup, sehingga kemudian kontrolnya juga, pengendaliannya juga lebih mudah. Karena kita tinggal memisahkan yang positif dan yang negatif. Tetapun yang negatif kita akan rutin juga periksa, jangan-jangan sudah sempat terpapar dan lain sebagainya. Jadi walaupun ada terjadi peningkatan, kami istilahnya bukan percaya diri, tapi maksudnya kami agak sedikit lebih tenang karena dia terjadi di lokasi yang tertutup, artinya lokasi yang bisa kita karantina dengan cepat. Makanya kemarin juga sesuai dengan instruksi dari pimpinan, kita juga sudah memperluas screening ini ke lokasi-lokasi istilahnya detensi yang lain, lapas dan rutan yang lain. Itu memang rutin kita lakukan. Kota Manado kalau tidak salah itu akhir Maret kita lakukan, itu tidak ditemukan satupun yang positif. Kenapa mereka kemudian terjadi banyak di situ? Itu yang tadi saya bilang, potensi penularannya sangat tinggi di lokasi-lokasi tertutup karena protokol kesehatan tidak bisa diimplementasi dengan paripurna di lokasi tersebut. Itu aja. Ada laporan, kita kan rutin mengirimkan istilahnya sampel untuk genome sequencing istilahnya. Itu untuk memastikan apakah yang B117 atau yang terakhir B617 yang varian India itu sudah ada di Sulawesi Utara atau tidak. Nah, dengan genome sequencing ini kita sudah ada beberapa sampel yang kita kirim, sampai sekarang belum ada laporan balik bahwa ini adalah varian yang baru tersebut. Kita masih murni varian yang asalnya dari Indonesia gitu. Stok vaksin yang baru kurang lebih 41.000, tapi sekarang tidak lagi lewat Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi sistem distribusinya langsung ke kabupaten kota. Ya, kami di sini cuma dapat buffer stok aja sekitar 5% dari yang dikirimkan. Itu aja. AstraZeneca. Terakhir ini Sinovac yang masuk. Yang masuk dari Sinovac. Gitu. Berlaku secara nasional. Jadi kita kemarin sudah ada konferensi pers dengan Zoom meeting dengan pemerintah pusat untuk ada pembatasan terkait atau larangan mudik lah. Nah, cuma ada beberapa daerah yang kita sebut ada istilahnya pengecualian, namanya aglomerasi. Jadi daerah-daerah lokal yang bukan lintas provinsi, di mana sering terjadi memang tiap hari pun ada terjadi istilahnya komuter antara masyarakat, misalnya dari Minut ke Manado kan rutin orang tinggal di sana kerja di sini, itu mungkin yang ada pengecualiannya. Tetapi antar provinsi memang ada istilahnya pengetatan gitu. Jadi ada penyekatan di perbatasan provinsi dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Dan karena ini adalah kebijakan nasional, kita harus support puncak seperti itu. Kita mobilisasi, tapi nanti ada tidak diatur harinya gitu. Akan ada juga yang di pengecualian untuk bisa jalan dan lain sebagainya. Karena ini kita ingin supaya mobilisasi penduduk memang dibatasi. Jadi disarankan untuk tetap tinggal di lokasi tempat tinggal supaya transmisi penyakit, kalaupun ada transmisi penyakit itu tidak menyebar dengan cepat. Akan ada pos penyekatan,
pos terpadu antara TNI, Polri, dan juga aparatur sipil negara yang ditugaskan di Satgas COVID-19. Resiko penularan di tempat tertutup itu tinggi sekali. Kita harus ketahui bersama bahwa apalagi tempat-tempat seperti itu, kalau ada satu saja yang positif itu penyebarannya sangat cepat karena dia close contact. Susah lah untuk mengatur protokol kesehatan di tempat itu. Sementara tempat itu diatur secara ketat oleh hukum kan, gitu. Nah, sehingga kemudian makanya rutin kita lakukan pemeriksaan swab di sana. Jadi ini yang kedua sebenarnya kita lakukan di lokasi yang sama. Nah, yang pemeriksaan kedua ini kemudian menemukan yang seperti itu. Tetapi karena lokasinya juga di komunitas tertutup, sehingga kemudian kontrolnya juga, pengendaliannya juga lebih mudah. Karena kita tinggal memisahkan yang positif dan yang negatif. Tetapun yang negatif kita akan rutin juga periksa, jangan-jangan sudah sempat terpapar dan lain sebagainya. Jadi walaupun ada terjadi peningkatan, kami istilahnya bukan percaya diri, tapi maksudnya kami agak sedikit lebih tenang karena dia terjadi di lokasi yang tertutup, artinya lokasi yang bisa kita karantina dengan cepat. Makanya kemarin juga sesuai dengan instruksi dari pimpinan, kita juga sudah memperluas screening ini ke lokasi-lokasi istilahnya detensi yang lain, lapas dan rutan yang lain. Itu memang rutin kita lakukan. Kota Manado kalau tidak salah itu akhir Maret kita lakukan, itu tidak ditemukan satupun yang positif. Kenapa mereka kemudian terjadi banyak di situ? Itu yang tadi saya bilang, potensi penularannya sangat tinggi di lokasi-lokasi tertutup karena protokol kesehatan tidak bisa diimplementasi dengan paripurna di lokasi tersebut. Belum ada laporan. Kita kan rutin mengirimkan istilahnya sampel untuk genome sequencing istilahnya. Itu untuk memastikan apakah yang B117 atau yang terakhir B617 yang varian India itu sudah ada di Sulawesi Utara atau tidak. Nah, dengan genome sequencing ini kita sudah ada beberapa sampel yang kita kirim, sampai sekarang belum ada laporan balik bahwa ini adalah varian yang baru tersebut. Kita masih murni varian yang asalnya dari Indonesia. Stok vaksin yang baru kurang lebih 41.000, tapi sekarang tidak lagi lewat Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi sistem distribusinya langsung ke kabupaten kota. Ya, kami di sini cuma dapat buffer stok aja sekitar 5% dari yang dikirimkan. Itu aja. AstraZeneca. Terakhir ini Sinovac yang masuk. Sinovac. Ya, yang masuk dari Sinovac. Nah, gitu.